وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran Syarhu Thalatsatil Ushul dan kita menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Setelah pada pertemuan atau pelajaran sebelumnya kita menjelaskan tentang definisi dari iman dan cabang-cabangnya, maka kita lanjutkan wa arkanuhu sittatun. Rukun asas-asas keimanan itu ada sittatun, 6. Yang pertama adalah antu'mina billahi. Hendaklah engkau beriman kepada Allah. Ini iman yang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Penjelasannya adalah al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Iman kepada Allah yatadammanu mengandung atau meliputi arba'ata 4 umurin, perkara-perkara. Ada 4 perkara pada iman kepada Allah. Harus mencakup 4 perkara tersebut. Al-awwalu, perkara yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala. Kita harus mengimani atau beriman kepada wujudnya Allah Ta'ala. Ini perkara yang pertama yang harus ada pada iman kepada Allah, yaitu kita mengimani wujudnya, bahwasanya Allah itu maujud, ada. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu. Wa qad dalla, telah menjadi petunjuk atas wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada, yaitu fitrah, petunjuk al-fitrah, fitrah kemanusiaan, fitrah asli kemanusiaan yang suci, wal aqlu, dan petunjuk akal, wa syar'u, dan petunjuk secara syar'i, wal hissu, dan petunjuk secara panca indera. Kita akan menjelaskan tentang 4 petunjuk tersebut satu persatu. Kita membicarakan petunjuk yang pertama, yaitu amma dalalatul fitrati ala wujudihi fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Sedangkan dalalatul fitrati, petunjuk fitrah secara fitrah, ala wujudihi, yang menjelaskan atau menunjukkan tentang wujudnya Allah. Fa inna, sesungguhnya kulla makhluqin, seluruh makhluk yang diciptakan, qad futira, telah diciptakan secara fitrahnya, alal imani, untuk beriman, bi khaliqihi, kepada penciptanya. Secara fitrah makhluk, semua makhluk itu diciptakan untuk beriman kepada penciptanya, min ghairi sabqi tafkirin, tanpa harus didahului dengan pemikiran, atau ta'limin, atau pengajaran. Tanpa berpikir atau belajar, setiap makhluk itu secara fitrahnya ia beriman kepada penciptanya. Wala yansarifu an muqtada hadhil fitrati illa man tara'a ala qalbihi ma yusarrifuhu anha. Wala yansarifu, maka tidaklah berpaling atau menyimpang, an muqtada, dari tuntutan hadhil fitrati, tuntutan fitrah alami makhluk tersebut, illa, kecuali man tara'a, yang masuk ala qalbihi, ke dalam hatinya, ma yusarrifuhu atau ma yusrifuhu, yang memalingkannya, anha, dari fitrah tersebut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ma min mauludin, tidaklah ada satu pun maulud, anak yang terlahir ke dunia, illa yuladu, melainkan ia yuladu, dilahirkan, alal fitrati, di atas fitrahnya, kesuciannya. Fa abawahu, fitrah kesucian itu adalah beriman kepada pencipta. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuwahidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya
Majusi. Ini dalil petunjuk fitrah. Wa amma, yang kedua, wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Fali'anna hadhil makhluqat fali'anna hadhil makhluqati sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha idh la yumkinu an tujida nafsaha binafsiha wa la yumkinu an tujada sadfatan. Wa amma, sedangkan dalalatul aqli, petunjuk akal, ala wujudillahi ta'ala, yang menunjukkan tentang wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada, yaitu fali'anna, dikarenakan hadhil makhluqati, seluruh makhluk-makhluk yang ada ini, sabiqaha, yang terdahulu telah berlalu, walahiqaha, maupun yang akan datang, la buddalaha, haruslah ada padanya min khaliqin, penciptanya, yang menciptakannya, aujadaha, yang menjadikannya ada, idh la yumkinu, dan tidak akan mungkin, antujida, dia menjadikan ada atau mengadakan, nafsaha, dirinya sendiri, binafsiha, dengan dirinya sendiri. Wala yumkinu antujada sadfatan, wala yumkin, dan tidaklah juga mungkin, antujada, ada sadfatan, secara kebetulan, sadfah. Wala yumkinu antujida nafsaha binafsiha li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu li'anna qabla wujudihi ma'dumun fa kaifa yakunu khaliqan. La yumkin, tidaklah mungkin juga, antujida nafsaha, ia menjadikan ada dirinya sendiri, binafsiha, dengan dirinya sendiri, dikarenakan asyai'a, sesuatu itu, la yakhluqu, tidaklah mungkin menciptakan, nafsahu, dirinya sendiri, li'annahu, karena ia, qabla wujudihi, sebelum dia ada, wujudnya, sebelum berwujud, ia merupakan sesuatu yang ma'dumun, sesuatu yang tidak ada. Fakaifa yakunu khaliqan, maka bagaimana mungkin dia menjadi khaliq, pencipta, sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidaklah mungkin ia menciptakan. Wala yumkinu an tujada sadfatan, begitu juga tidaklah mungkin ia tujad, ada, sadfatan, dengan sendirinya, kebetulan, secara kebetulan, tiba-tiba. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin, karena segala sesuatu kejadian yang terjadi, la budda lahu, haruslah ada padanya, min muhdisin, yang menjadikannya, membuat kejadian tersebut ada. Wa li'anna wujudaha ala hadan nizamil badi'i wa tanasukhil muta'alifi wal irtibatil multahimi bainal asbabi wa musabbibatiha. Dan wali'anna, dikarenakan wujudaha, wujud keberadaannya, ala hadha, di atas atau mengikuti an-nizam, keteraturan, al-badi'i, yang indah ini, wat tanasuq, yang mengikuti wali'anna wujudaha ala nizamil badi'i, dan dikarenakan wujud keberadaannya yang mengikuti an-nizami, keteraturan al-badi'i, yang indah ini, wat tanasuqi, dan keserasian al-muta'alif, yang berpadu, walil irtibati, dan mengikuti hubungan yang erat, al-multahimi, yang tidak mungkin bisa terpisahkan satu sama lain, bainal asbabi, antara akibat-akibat, wa musabbibatiha, dan penyebab-penyebabnya, sebab akibat itu tidak bisa dipisahkan, wa bainal kainati ba'dhiha ma'a ba'dhin yumna'u man'an batan an yakuna wujuduha sadfatan, dan juga disebabkan karena al-kainat, makhluk-makhluk yang ada, ba'dhiha ma'a ba'dhin, yang satu dengan yang lainnya, yumna'u man'an batan, pastilah, tidaklah mungkin, tertolak secara keseluruhan, tentulah tertolak secara keseluruhan,
jika saja wujudnya, keberadaannya itu ada secara sadfah, kebetulan. Idil mawjudu sadfatan laisa ala nizamin fi asli wujudihi fakaifa yakunu muntazaman hala baqaihi wa tatawwurihi. Maka idil mawjudu, ketika sesuatu yang ada sadfatan secara kebetulan itu, laisa ala nizamin, adalah menyelisihi nizam, keteraturan, fi asli wujudihi, pada asal keberadaannya, asal wujudnya adalah ia menyelisih keteraturan. Fakaifa yakunu muntazaman, maka bagaimana mungkin ia akan menjadi teratur, hala baqaihi, ketika ia tetap, bagaimana mungkin ia tetap secara teratur, wa tatawwurihi, dan berkembang secara teratur. Wa idza la yumkinu an tujida hadhil makhluqatu nafsaha binafsiha wala an tujada sadfatan ta'ayyana an yakuna laha mujidun wa huwa Allahu rabbul alamin. Wa idza, dan jika saja, lam yumkin, tidak mungkin, an tujida hadhil makhluqatu, makhluk-makhluk yang ada tidaklah mungkin tujida, menjadikan ada, nafsaha, dirinya sendiri, binafsiha, dengan dirinya sendiri, wala antu jada, dan tidak juga mungkin ia ada, sadfatan, dengan kebetulan, ta'ayyana, maka telah yakinlah, telah pastilah, an yakuna laha, padanya ada, mujidun, yang menjadikannya ada, penciptanya, wa huwallahu rabbul alamin, dan ia adalah Allah rabbul alamin. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور. Dan Allah Ta'ala qad dzakara, telah menyebutkan, hadha dalila al-aqliya, dalil akli ini, dalil yang secara akal ini, secara logika ini, wal burhan al-qat'i, dan burhan atau pembuktian yang qat'i, fi surat Tur, pada surat At-Tur, haitsu qala, yaitu ketika di mana Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka tercipta min ghairi syai'in, tanpa sesuatu, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan. Ini, pada ayat ini ada istifham inkari, pertanyaan yang merupakan bentuk pengingkaran. Allah bertanya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa sesuatu, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Maksudnya adalah, yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin wala humul ladzina khalaqu anfusahum. Maksudnya bahwasanya mereka lam yukhlaqu, tidaklah diciptakan, min ghairi khaliqin, tanpa ada penciptanya, wala humul ladzina, dan mereka juga tidaklah khalaqu, menciptakan, anfusahum, diri mereka sendiri. Fata'ayyana an yakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala, maka pastilah, ya yakinlah bahwasanya khaliquhum, pencipta mereka adalah huwallah, Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur fabalagha hadhil ayati, maka karena hal ini, ketika sami'a, mendengar, Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, fabalagha, dan beliau sampai kepada ayat ini, ayat yang mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa pencipta, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun,
Am khalaqu, atau apakah mereka menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi. Bal la yuqinun, sedangkan mereka sendiri tidak meyakini hal itu. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, ataukah mereka memiliki khazain, perbendaharaan rabbika, Rabbnya, am humul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa. Wa kana Jubair yauma idzin musyrikan, dan pada saat itu Jubair masih dalam keadaan musyrik, belum beriman. Qala, lalu ia berkata setelah mendengar ayat tersebut, kada qalbi an yatira wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Rawahul Bukhari. Kada qalbi, hampir-hampir, qalbi, hatiku, an yatira, terbang melayang, ketika mendengar ayat tersebut. Wa dzalika, dan itulah, awwalu ma waqara, awal permulaan menetapnya dan meninggalkan pengaruh menetapnya imanu fi qalbi, keimanan di hatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Walinadrib masalan yuwaddihu dzalika, maka hendaklah kita mengambil masal, permisalan atau contoh, yuwaddihu dzalika, yang menjelaskan hal tersebut, menjelaskan wujudnya Allah Ta'ala secara logika. Fa innahu law haddatsaka syakhsun an qasrin musyayyadin, jika saja haddatsaka syakhsun, seseorang, haddatsaka, menceritakan kepadamu tentang qasrin, satu istana musyayyadin yang terbangun megah, ahatat bihil hadaiqu, yang dikelilingi oleh al-hadaiq, taman-taman, wajarat bainahal anharu, dan mengalir di antara bangunan-bangunannya al-anharu, sungai-sungai, wa muli'a bil furushi wal asirrati, dan bangunan istana tersebut dipenuhi dengan al-furushi, permadani-permadani, wal asirrati, dan matras-matras, wa zuyyina, dan dihiasi bi anwa'i zinati min muqawwamatihi wa muktamalatihi, dihiasi dengan berbagai jenis azinah, perhiasan, baik pada muqawwamatihi, bangunan intinya, wa muktamalatihi, maupun bangunan pelengkapnya. Wa qala laka, dan orang tersebut berkata kepadamu, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad awjada nafsahu, sesungguhnya istana ini, wa ma fihi, dan apa yang ada padanya, min kamalin, berupa kesempurnaan, qad awjada nafsahu, telah menjadikan ada dirinya sendiri. Au wujida hakadha sodfatan biduni mujidin, atau wujida, ada seperti itu, sodfatan, secara kebetulan, ada dengan sendirinya, sedemikian rupa, biduni mujidin, tanpa ada yang menjadikannya ada, labadarta ila inkari dzalika wa takdzibihi, tentu saja engkau akan benar-benar bersegera untuk inkar, mengingkari hal tersebut, perkataan tersebut, wa takdzibihi, dan mendustakannya, tidak mempercayainya. Wa'adatta hadithahu safahan minal qawli, dan engkau pastilah menganggap hadisnya tersebut, perkataannya tersebut, merupakan sesuatu kebodohan dari kata-kata yang berupa kata-kata yang bodoh. Fayajuzu ba'da dzal afayajuzu ba'da dzalika an yakuna hadzal kaunul wasi'u bi ardihi wa sama'ihi wa aflakihi wa ahwalihi wa nizamihi al-badi'il bahiri qad awjada nafsahu aw wujida sadfatan biduni mujidin. Maka apakah boleh setelah hal tersebut, jika saja hadzal kaunu, alam semesta, al-wasi'u, yang luas ini, bi ardihi, disertai dengan buminya, wa samaihi, dan langitnya, wa aflakihi,
dan orbit-orbitnya, wa ahwalihi dan segala keadaannya, wa nizamihi dan keteraturannya yang indah, al-badi', al-bahir dan yang luar biasa, qad aujada nafsahu menjadikan ada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Awujida sodfatan, atau ada sodfatan secara kebetulan dengan sendirinya, biduni mujidin tanpa ada yang mengadakan. Tentu saja jawaban dari pertanyaan ini adalah tidaklah mungkin. Secara logika tidak akan mungkin hal tersebut ada dengan sendirinya. Maka segala apapun yang tercipta dan ada di alam semesta ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun. Demikianlah penjelasan tentang dalil dari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala secara akal dan fitrah. Insyaallah pada pelajaran berikutnya kita akan menjelaskan tentang petunjuk wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara syar'i dan secara panca indera. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.